Udah bisa dimulai, Kak? Udah, boleh. Belum ya? Ya udah, nggak apa-apa mulai. Ayo. Udah bisa dimulai, Kak? Udah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diko Raffi Adiguna dengan nomor induk mahasiswa 15065180449 akan menjelaskan tentang pekerjaan tanah yang telah saya buat. Pertama itu kita langsung ke itunya kan ya, kayak perhitungannya ya. Bacain dulu WBS-nya, nggak apa-apa. Oh ya, di sini WBS yang saya buat dari pekerjaan tanah itu meliputi pekerjaan galian tanah. Di pekerjaan galian tanah ada galian tanah fondasi, galian septic tank, galian bak kontrol, terus kemudian yang kedua itu ada pekerjaan urukan tanah bawah fondasi, dan yang ketiga ada pekerjaan buangan tanah dengan satuan semuanya meter kubik. Langsung ke perhitungan volume. Di sini pertama-tama pekerjaan galian tanah, yaitu yang pertama itu ada galian tanah fondasi. Di sini ada denah pekerjaan fondasi. Ini karena saya mengasumsikannya di kanan, kiri, dan belakang itu ada rumah tetangga, maka di sini menggunakan setengah fondasi dan di tengahnya itu fondasi penuh, di depan dan di belakang juga. Ini ada gambar detail fondasinya. Ini untuk fondasi penuh, ini untuk fondasi setengah. Nah, ini tabel-tabel perhitungan untuk fondasi penuh, yaitu fondasi tipe A. Ini ada semuanya dari as ke asnya. Ini nggak terlalu kelihatan, Kak, karena saya background-nya hitam. Nanti mungkin diganti jadi biar lebih terlihat. Ini sudah dimasukin semua, didapatkan sumbu horizontalnya sebesar 16,5. Terus sumbu vertikal si fondasi penuhnya 6,5. Terus untuk fondasi tipe B yaitu fondasi setengah didapatkan sumbu horizontalnya 6, sumbu vertikalnya 19,5. Untuk ini perhitungan-perhitungan contoh perhitungan jumlah panjang galian fondasi tipe A. Ini diketahuinya untuk mendapatkan lebar galian atas, rumusnya LGB tambah 2X, ini didapatkan hasil 1,14. Kemudian begitu juga di pas jumlah panjang galian tipe B itu yang fondasi tipe setengah ada perbedaan rumus. Ininya di lebar galian atasnya LGB ditambah X, tidak ditambah 2 kali X. Didapatkan hasil 0,97. Ini untuk mencari luas penampang fondasi. Rumusnya setengah LGB tambah LGA kali tinggi. Didapatkan yang fondasi penuhnya atau fondasi tipe A 0,82. Terus untuk fondasi tipe B, fondasi setengah 0,75 meter persegi.
Terus volume galian pondasinya luas penampang dikali jumlah panjang galian. Didapatkan pondasi tipe A-nya 18,96 dan pondasi tipe B-nya 19,18. Didapatkan volume total galian pondasinya 38,15. Ini karena saya pakai Excel, jadi saya ngikutin. Jadi kan kalau misalkan itu harusnya 38,14. Ini di Excel 38,15, makanya saya tulis hasil yang ada di Excel. Terus masuk ke galian septic tank. Ini gambarnya seperti ini. Diketahui panjang septic tanknya itu 2 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Didapatkan volume 8 meter kubik. Kemudian ada galian bak kontrol. Diketahui panjangnya 0,4 meter atau 40 cm, lebar 0,4 meter juga, tingginya 0,4. Didapatkan volume 0,06 meter kubik. Kemudian pekerjaan urukan tanah bawah pondasi. Ini gambarnya. Untuk mendapatkan urukan tanah kembali, rumusnya 0,25 dikali volume total galian pertama. Jadi 0,25 dikali 38,15 sama dengan 9,54. Kemudian ada urukan tanah bawah pondasi dengan rumus 1,2 dikali urukan tanah kembali. Didapatkan hasil 11,14. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pekerjaan buangan tanah. Rumusnya volume galian pondasi dikurang urukan tanah kembali dikurang urukan tanah bawah pondasi. Didapatkan hasil 17,17 meter kubik. Selanjutnya masuk ke daftar harga satuan. Di sini ada daftar harga satuan untuk pekerjaan tanah. Ada tenaga kerja, meliputi pekerja dan mandor. Ini bisa dilihat dari tabel ini dengan satuan H. Kemudian ada bahan. Bahannya itu tanah uruk dengan satuan meter kubik. Terus langsung masuk ke AHS. Untuk AHS pekerjaan tanah, yang pertama pekerjaan galian tanah 1 meter kubik. Dibutuhkan tenaga kerja, pekerja, dan mandor. Ini ada semuanya satuan, koefisien, dan harga satuan. Didapatkan total harga satuan dari pekerjaan galian tanah 1 meter kubik, yaitu 136.345. Terus kemudian selanjutnya pekerjaan urukan bawah tanah pondasi 1 meter kubik dengan bahan tanah uruk, tenaga kerja, pekerja, dan mandor. Didapatkan total harga satuan 354.538. Kemudian yang terakhir ada pekerjaan buangan tanah. Tenaga kerjanya meliputi pekerja dan mandor. Didapatkan total harga satuan 59.781. Kemudian yang terakhir itu ada BOQ. Di sini BOQ pekerjaan tanah. Yang pertama pekerjaan galian tanah. Harga satuannya dikali volume didapatkan hasil 5.201.562. Di sini juga ada pekerjaan urukan tanah bawah pondasi. Didapatkan hasil 4.055.915 dan pekerjaan buangan tanah didapatkan hasil 1.026.440. Untuk
total dari pekerjaan tanahnya yaitu 10.283.916. Sekian ya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ya, makasih Diko. Aku langsung nanya ya. Coba deh Iya, Kak. ke denahnya. Ke denah tadi, denah fondasi. Iya, Kak. Ini Ini, tuh Kak. nggak ada gambar apa namanya fondasinya ya, kayak misalkan ditempatin di sini setengah gitu. Iya, ini cuman itunya doang. Cuman denahnya aja kan ya. Ya coba Iya. nanti kamu gambar gitu biar tahu gitu di mana letak fondasinya. Kan kalau kayak gini Oh, iya, Kak. Iya. harus ngelihat asnya kan. Kalau kamu tadi Iya, naruh harus. asnya. Iya, nanti kamu tambahinnya itu. Iya. Terus coba ke bawah. Ke mana tadi? Ke galian. Ini, Kak. Volumenya. Iya. Volume. Iya, volume. Lagi. Coba deh ke bawah lagi. Yang udah tadi udah ngitung volume. Volumenya ini, Kak. Ini ya. Itu 18,96 dari mana? Yang luas, yang tipe A. Luas penampangnya dikali jumlah panjang galian, Kak. Luas penampang si tipe A ini, panjang galian sama si tipe A. Panjang galian yang ininya. Ya, itu ini. Berapa? Iya, itu hasil perkalian dari berapa? 18,96. Tunggu pas bentar. Ini sih panjang galian 18. Ini, Kak, yang 23 dikali 0,82. Berapa? 23 dikali 0,82. Ya, sudah. Lanjut terus ke coba ke bawah deh, ke bawah. Ya. Di urukan. Kamu tahu nggak bedanya galian sama urukan apa? Kalau urukan itu untuk menimbun. Kalau galian ya udah berbentuk galian kayak lubang gitu. Terus ini urukan tanah kembali 0,25 dari mana? 0,25 itu apa? Rumusnya emang kayak gitu waktu pas ngerjain pas ngerjain STB waktu itu. Oh, jadi emang itu rumusnya 0,25 dikali volume total galian pertama. Iya, volume total galian pertama. 1,20 juga yang urukan tanah bawah fondasi. Iya, Kak. Coba ke bawah lagi. Ke bawah, Kak. Ini pekerjaan buangan tanah. Iya, dan lagi lanjut ke AHS juga. Lewat. Iya. Coba yang AHS pembuangan tanah, ada nggak? Ini. Iya, udah lanjut ke bawah coba. Udah sampai sini, Kak? Udah ya? Ya udah. Iya. Iya udah segitu aja. Terima kasih, Kak, atas koreksinya. Iya, sama-sama. Selanjutnya siapa sih ya? Udah, siapa selanjutnya? Aku. Vira. Ke Vira berarti ya? Iya. Vira. Dah. Bentar.
Bentar. Aku share screen ya. Mana? Itu Diko matiin dulu share screen-nya. Bingung. Itu paling atas, stop share screen. Yang mana sih, Pit? Coba. Oh, iya. Oh, ya. Kasih ke Pira ya. Udah, Pir? Bentar. Muncul belum? Udah. Bentar. WBS-nya harus apa langsung volume, Kak? Bacain aja WBS-nya, nggak apa-apa. Oke. Bentar. Nah, di sini mau ngejelasin dari pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu dibagi menjadi dua, ada yang galian tanah sama bak kontrol kan. Tapi sebenarnya bak kontrol itu opsional gitu, ada juga yang nggak pakai. Tapi di sini saya pakai. Terus pekerjaan galian tanah itu dibagi dua, ada galian tanah pondasi sama galian tanah septic tank. Terus langsung ke volume. Bentar. Nah, di sini pekerjaan galian tanah ini peta denahnya agak diperbesar soalnya warnanya terang banget. Nah, di sini ada asnya tuh 1, 2, untuk yang garis horizontalnya asnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk yang vertikalnya ada A, B, B aksen, B2 aksen, C, C, C aksen, C2 aksen, D, E, sama F. Terus, nah, terus di sini ada dua jenis tipe. Yang pertama itu ada pondasi penuh dengan tingginya 600, terus ininya juga 600, jadi 600 kali 600. Terus untuk galian bawahnya itu 831. Sementara yang galian yang pondasi setengah itu ininya 200, terus abis itu tingginya 600, ininya juga sama 600, tapi LGB-nya 731. Terus di sini ada masuk ke perhitungan panjang galian tanah pondasi. Tadi kan udah dapet tuh sumbu vertikalnya. Untuk yang pondasi penuh, saya pakai di setiap di dalam rumah itu sendiri. Jadi pondasi penuh yang dipakainya bukan yang tembok-tembok luar itu. Nah, dari sini asnya tuh BE dengan panjang 7,45, CD dengan panjang 1,65, D aksen 2 sampai E 9,3, D sampai D2 aksen 6,52, B aksen sampai C2 aksen 3,447, D aksen sampai F, ini maksudnya sampai dengan ada yang tipe. Terus udah gitu, D aksen sampai F itu 2,975. Ditotalin jadi 31,342. Nah, untuk sumbu horizontalnya sendiri, asnya itu ada B 1 sampai 4 dengan panjang 4,75, B aksen 56. Kak, bentar ya, low bed. Iya, nggak apa-apa. Nanti di-cut aja ya, biar. Langsung aja, Kak. Nggak usah aku bacain as-asnya. Ya, kamu bacain jumlahnya aja, nggak apa-apa. Oh ya. Nah, untuk total dari sumbu horizontal itu 27,9. Sementara untuk pondasi B atau tipe B atau setengah itu untuk di bagian kiri, belakang sama kanan itu tuh ada totalnya tuh yang vertikal 24 meter dan untuk yang horizontal 10 meter. Nah, di sini saya bikin tabel perhitungan panjang galian pondasinya. Jadi untuk pondasi tipe A horizontal 27,9 ditambah dengan 31,342, totalnya 59,242. Dan untuk panjang galian pondasi tipe B itu horizontal tambah vertikal juga, totalnya 10 tambah 24 jadi 34. Nah, karena LGA-nya nggak diketahui, makanya pakai rasio 1:5 untuk pondasi tipe A. Itu kan tadi tingginya 0,75. Di sini kan karena tinggi pondasi itu rata-rata 0,75 sampai 1 meter. Di sini saya pakai 0,75. Maka didapat X-nya 0,15 meter. Nah, untuk luas galian pondasi tipe A itu luas galian bawah ditambah 2X.
tadi yang pondasi full 0,831 kan, terus ditambah 2 dikali X-nya 0,15 totalnya 1,131 meter. Nah, untuk luas galian atas pondasi tipe B itu juga sama, luas galian bawah ditambah Kak, ini sebenarnya ada salah deh kayaknya. Kalau yang galian pondasi tipe B itu harusnya ditambah X doang, LGB ditambah X. Jadi 0,73 ditambah 0,15 doang kalau setahu saya ya. Terus udah gitu, tapi di sini saya masih nyadar kalau tipe B yang setengah tuh ditambah 2X. Harusnya ditambahnya cuma tambah X doang, perbedaan antara pondasi penuh sama setengah. Terus di sini diketahui pekerjaan galian tanah pondasi, untuk pondasi penuhnya itu udah dapat nih data-datanya semua, terus tinggal ngitung pondasi penuh. Rumusnya LGB ditambah LGA dibagi 2 dikali tinggi dikali panjang. Itu didapat hasilnya 43,587 untuk pondasi penuh, dan untuk pondasi setengah penuhnya juga rumusnya sama, didapat 22,466. Nah, ditotal ini dua-duanya, jadi hasilnya 66,053. Nah, untuk lanjut ke pekerjaan galian septic tank. Septic tanknya ukuran di sini aku 2 kali 1,5 kali 1,5, panjangnya 2, lebarnya 1,5, tingginya septic tank juga 1,5. Nah, volumenya tinggal panjang kali lebar kali tinggi, didapat hasilnya 4,5. Nah, untuk pekerjaan bak kontrol, di sini saya pakai ukuran 0,4 semua. Terus volumenya juga tinggal dikaliin panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya 0,064 meter kubik. Lanjut ke AHS-nya. Nih, untuk AHS-nya di sini daftar harga satuannya nggak berubah, pekerjanya sama, karena dari awal saya udah masukin buat semua pekerjaan, cuma ditambah harga bahannya, cuma nambah pasir pasang, pasir uruk, batu kali, batu belah, sama koral beton itu untuk pekerjaan fondasi. Terus di sini berarti di AHS-nya masuk ke pekerjaan tanah, di sini pekerjaan galian tanah pondasi ini ada pekerja sama mandor. Itu udah ditotalin harganya, tinggal harga satuan kali indeks, hasilnya 136.345,48. Terus untuk yang pekerjaan galian tanah septic tank sedalam 2 meter. Oh iya, di sini tuh yang galian tanah pondasi itu untuk sedalam 1 meter. Kalau yang di sini untuk sedalam 2 meter, maka indeksnya berubah. Jadi 0,9 kali harga ini. Harga satuannya kita didapat total harga 166.785,26. Terus untuk pekerjaan galian tanah bak kontrol juga sama, sedalam 1 meter. Jadi AHS-nya sama persis kayak ini. Karena belum pakai bahan kan, cuma pakai pekerja sama mandor. Jadi indeksnya juga sama, di total harga 136.345,48. Untuk BOQ-nya langsung yang tadi ini volume dikali harga satuan, hasilnya segini. Terus jumlahnya juga udah 9.765.260,353. Dah, sekian Kak. Iya, terima kasih Piranti. Aku mau nanya. Denah tadi itu bentar Kak. Denahnya deh. Ini. Itu yang titik-titik itu apa? Itu letak pondasinya atau? Ini tuh jadi dena kolom sama dena pondasinya tuh sama Kak. Jadi udah ngegabung di sini gitu. Soalnya ada tulisan juga di sini tuh KP, ada kolom praktis, ada kolom doang gitu. Jadi emang denahnya tuh sama biar nggak gambar 2 kali gitu Kak. Iya, terus ada perbedaan. Iya, ada perbedaan juga Kak. Kalau misalnya pondasi setengah itu garis yang ininya tuh 3 Kak. Terus kalau yang 4 ini artinya pondasi 1. Sebelumnya aku udah nanya juga Kak ke yang lain gitu. Katanya kalau yang 3 ini udah benar, kalau yang 3 ini tuh pondasi setengah. Yang 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 itu pondasi setengah artinya. Terus kalau misalnya yang kayak 1, 2, 3, 4 yang di dalam sini tuh 4 berarti itu pondasi full. Oke, terus coba hitungan deh. Tadi berapa? Dimensi? Iya Kak. Yang mana? Pondasi, coba gambar yang pondasi tadi. Ini ya? Ya, itu dimensinya berapa? Dimensi batu kalinya.
600 kali 600. Yang coba lanjut ke bawah. Nih. Hmm, Aku tuh sebenarnya lupa Kak, mau nanya ke Kakak, yang luas galian atas pondasi tipe setengah itu benar kan ya, harusnya LGB ditambah X doang kan ya? iya, iya benar. Ya. Tadi Ya, ini Diko juga di X kan, nggak ditambah 2X. iya, aku ada yang salah. Jadi Ya. nanti aku di sini. Nanti kamu benerin. Oke, berarti ke sini salah juga ya? Iya, Total iya, total volume galian. tadi kedalamannya berapa? Kedalamannya 0,75 Kak. Ya, Maaf. lanjut ke berarti di HAS-nya juga harusnya itu kan kedalaman kamu 0,75 ya? Nah, itu emang kalau kedalaman 0,75 masuknya ke 1 meter, Kak. Oke. Kalau ya. Soalnya di SNI juga cuma adanya kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu, Kak. Maksud aku maksudnya kenapa kamu nggak jadiin 1 aja gitu? Nggak apa-apa sih, Kak. Soalnya STB aku yang lalu, emang 1 meter. Lupa Aisyah, kita STB tahun lalu 1 meter apa 0,7 meter? 1 ya, meter. 1 meter. Aku ngikutin ini Kak, apa namanya, teman-teman aku yang lain ada kayak 0,75 juga, jadi ya udahlah aku 0,75 juga. Ya udah, terus mana tadi ya? Lupa. Lanjut coba ke bawah. Ini. Ya langsung ke AHS. Boleh. AHS. Bentar. Ini. Salah. Oh iya, aku mau nanya. Kamu nggak ada urukan ya? Urukan di pondasi, Kak. Urukan pasir bawah masuknya pondasi, Kak. Itu setahu aku kayaknya itu masuk ke tanah deh. Itu kan termasuk urukan tanah kan. Harusnya itu tuh masuk ke pekerjaan tanah. Ini ya, Kak. Tapi iya, soalnya urukan kenapa tuh? Kemarin diskusi sama beberapa temen aku, katanya yang urukan pasir tuh lebih ke pondasi, soalnya urukannya itu kan buat mempersiapkan di pembuatan si batu kalinya itu kan, makanya dia masuknya ke pondasi, Kak. Coba nanti kamu tanyain Bu Rika lagi ya. Itu kan maksud aku kan itu kan tanah kan. Iya. Jadi kalau menurut aku itu tuh digabungin ke pekerjaan tanah gitu. Tapi kalau misalkan emang bisa di pondasi ya nggak apa-apa. Nanti kamu tanya lagi aja. Dan pasti aku lupa menanya. Terus coba deh ke bawah. Yang mana? Mau AHS? Iya, AHS. Ini, Kak. Yang terus ke bawah. Udah yang septic kan. Bentar. Ini. Iya. Oh ya, tadi kayaknya punya Diko belum ada penjelasannya gitu ya. Misalkan digali berapa meter. Nanti kamu tambahin ya Diko. Kalau punya Iya, Kak. kan di dalam 1 meter gitu. Iya, udah segitu aja. Ya, makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Aisyah ya? Bentar. Iya, aku. Talunya, bentar. Nyak, mana Nyak? Dah, yuk. Nyak aja. Dah, nggak ada yang bener, yuk. Dah. Ya. Udah masuk belum? Udah. Sebentar, Kak. Ini gimana ya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 156.585.84 akan menjelaskan tentang pekerjaan tanah pada
pada pekerjaan tugas manajemen konstruksi 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada WBS-nya. Untuk pekerjaan tanah, WBS-nya sendiri itu ada pekerjaan galian tanah. Nah, pekerjaan galian tanah ini meliputi pekerjaan galian tanah fondasi, galian septic tank, galian bak kontrol, terus selanjutnya ada pekerjaan urukan tanah bawah fondasi, dan yang terakhir ada pekerjaan buangan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang volume pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah yang ada di proyek rumah tinggal ini terdiri atas pekerjaan galian tanah, urukan tanah bawah fondasi, dan buangan tanah. Pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah di proyek ini meliputi galian tanah fondasi, septic tank, dan bak kontrol. Fondasi yang digunakan pada bangunan ini, saya gunakan fondasi batu kali. Pekerjaan galian tanah dapat dilihat pada gambar 2.5. Nah, di sini saya sudah ada gambar denah untuk fondasinya. Ini adalah gambar denah fondasinya, dan di sini denah aslinya. Ini denah fondasi. Di sini kita bisa tahu titik as-asnya itu yang horizontal ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang vertikalnya ada A, B, C, D, E, F, sampai F. Terus di sini juga sudah saya gambar detail fondasinya, yaitu memiliki tinggi sebesar 0,85 meter. Terus di sininya juga sudah dijelaskan. Terus di sini juga sudah dijelaskan ada bagian-bagiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk menghitung volume. Langkah pertama itu kita harus menentukan as-asnya dan juga panjang-panjangnya. Di sini untuk fondasi tipe penuh atau tipe A saya menyebutnya ada B, C, D, dan E. Di sini juga sudah ada tertera jumlah-jumlahnya. Sedangkan untuk sumbu vertikal di sini ada B sampai C dan A sampai B ditambah dengan C sampai D. Setelah itu masuk ke fondasi tipe setengah. Di sini ada sumbu vertikal dan di sini ada horizontal dan di sini juga sudah ada vertikal. Untuk itu, kita langsung masuk ke jumlah panjang galian fondasi tipe A. Nah, di sini kan tadi udah ada jumlahnya sebesar 12,50 dan di sini juga sudah ada dari yang vertikalnya, tinggal dijumlah dapat hasil 19,0. Nah, terus habis itu kita tadi tingginya sudah saya cantumkan juga di gambar detail fondasinya sebesar 0,85 meter. Nah, untuk mencari ini kita pakai rasio 1:5. Di mana X banding 1 sama dengan 0,5 banding 5. 0,85 dibanding 5. Nah, dapat X-nya ini sebesar 0,17. Yang perhitungan ini saya dapat dari perhitungan Excel. Nah, untuk mencari lebar galian atas atau LGA, saya menggunakan rumus LGB ditambah 2X. Kenapa ditambah 2X? Karena fondasi ini merupakan fondasi tipe penuh. Seperti itu. Dilanjutkan dengan jumlah panjang galian fondasi tipe B atau fondasi tipe setengah. Di sini tadi sudah ada jumlahnya juga untuk sumbu horizontal dan di sini vertikal sehingga mendapatkan jumlah sebesar ini. Untuk tinggi itu sama saya gunakan karena tinggi fondasi setengah dan fondasi penuh saya itu sama sebesar 0,85 meter. Sama juga untuk rasionya, hanya yang membedakan pada fondasi tipe B atau tipe setengah ini pada perhitungan LGA-nya hanya digunakan LGB ditambah X saja, tidak ditambah 2X, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,97 meter. Selanjutnya, apabila kita sudah mendapatkan jumlah galian, kita menghitung luas penampang fondasi. Nah, luas penampang fondasi ini kita dapat dari setengah dikalikan LGB plus LGA dikali tinggi, di mana luas penampang fondasi ini didapatkan dari rumus jajar genjang. Trapesium, maaf. Di mana itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Selanjutnya di sini juga sudah ada hitungannya. Hitungan ini saya dapatkan langsung dari Excel juga. Contohnya dari tipe B. Ini kan setengah dikali lebar galian atasnya 0,97. Terus juga ditambahkan dengan lebar galian atasnya ditambah dengan lebar galian bawahnya di sini 0,80. Terus dikali dengan tingginya 0,85 sehingga didapatkan hasil sebesar 0,75 meter persegi. Nah, setelah itu kita menghitung volume galian fondasi. Pada menghitung galian fondasi ini, volumenya kita menggunakan rumus luas penampang yang sudah kita cari di sini dikalikan dengan jumlah panjang galian yang sudah kita totalkan di sini. Didapat hasil sebesar ini, tipe A dan tipe B.
untuk menghitung volume totalnya, tinggal ditambahkan saja volume galian fondasi tipe A ditambahkan dengan fondasi tipe B. Yang kedua, ada pekerjaan septic tank. Nah, pada pekerjaan septic tank ini saya menggunakan panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 2 meter, sehingga didapatkan volume panjang dikali lebar dikali tinggi septic tank sebesar 8 meter kubik. Selanjutnya di sini ada pekerjaan bak kontrol. Bak kontrol yang saya gunakan juga sama, memiliki panjang 0,4 meter, lebarnya 0,4 meter, dan tingginya 0,4 meter, sehingga didapatkan hasil 0,06 meter kubik. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan urukan tanah bawah pondasi. Pekerjaan urukan tanah bawah pondasi ini kita harus menghitung dulu urukan tanah kembalinya dengan rumus 0,25 dikalikan total volume galian pertama, di mana di sini tadi sudah ada totalnya sebesar 31,46, lalu kita masukkan 0,25 dikalikan 31,46, sehingga mendapatkan hasil sebesar 7,87 meter kubik. Nah, selanjutnya baru kita akan menghitung urukan tanah bawah pondasi, yang rumusnya itu 1,20 dikali urukan tanah kembali, dan didapatkan hasil sebesar 9,44 meter kubik. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan buangan tanah, yaitu rumusnya volume galian pondasi dikurangi urukan tanah kembali dan urukan tanah bawah pondasi, yaitu sebesar 31,46 dikurang 9,44 dikurang 7,87, sehingga didapatkan hasil 14,16. Nah, saya juga akan menjelaskan mengapa urukan tanah pondasi ini masuk ke pekerjaan galian tanah. Dikarenakan pada pekerjaan ini tuh yang dihitung adalah urukan tanah bawah pondasinya. Nah, untuk pekerjaan yang nanti akan dimasukkan ke pekerjaan pondasi yaitu adalah pekerjaan urukan pasir pondasi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan DHS. DHS di sini juga masih sama, hanya saja ditambahkan tanah uruknya. Terus masuk ke AHS. Nah, pada pekerjaan tanah, pekerjaan 1 meter kubik galian tanah pondasi sedalam 2 meter didapatkan koefisien tenaga kerjanya tuh seperti ini, terus harga satuannya seperti ini, sehingga dapatkan total harga satuannya seperti ini. Yang kedua, pekerjaan 1 meter kubik galian tanah septic tank juga sama seperti ini, didapat koefisiennya dari SNI seperti ini, terus harga satuannya, terus totalnya segini, sebesar 166.785,26. Nah, untuk pekerjaan galian tanah bak kontrol sedalam 1 meter didapatkan koefisien sebesar ini, sehingga didapatkan total harga satuan sebesar 136.345,48. Nah, selanjutnya di sini ada AHS untuk pekerjaan urukan tanah bawah pondasi 1 meter kubik. Nah, di sini ada tanah uruk. Tanah uruk ini dengan satuan meter kubik, terus koefisiennya 1,2 didapat dari SNI. Nah, ini juga masih sama kayak tadi, sehingga didapatkan totalnya 354.538,19. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan buangan tanah. Di sini juga sama, koefisiennya didapat dari SNI, sehingga didapatkan total harga satuannya sebesar 59.780,63. Nah, di sini ada Bill of Quantity atau BOQ-nya. Untuk pekerjaan galian tanah pondasi sebesar ini, ditambahkan dengan ini, ditambahkan semua pekerjaannya, sehingga didapatkan hasil 9.824.785,386. Seperti itu, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Aisyah. Aku langsung nanya ya. Coba lihat benahnya. Ini Kak, di sini saya bikin ya, dua. Nah, coba kamu tunjukin mana letak benah fondasi yang penuh sama setengah. Ya, untuk yang penuh itu seperti yang tadi sudah Viranti jelaskan, kalau misalkan dia fondasi penuh, dia memiliki 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan kalau misalkan setengah, dia tuh hanya memiliki 1, 2, 3 garis. Nah, untuk fondasi setengahnya itu saya bikin itu di sini nih, Kak. Yang ini dari A sampai B, terus dari B sampai C, terus selanjutnya sampai ujung sini sampai titik F. Nah, untuk yang horizontalnya saya buat dari titik
1 sampai dengan titik 4 ini merupakan pondasi setengah. Nah, untuk yang sebelah sininya juga sama, masih sama dengan yang tadi, A sampai F ini pondasi setengah. Nah, untuk yang dalam-dalam sini, itu menggunakan pondasi penuh. Seperti itu, Kak. Ya, lanjut ke coba ke gali hitungan volume galian. Ini. Ya. Atasnya. Coba atasnya, scroll dikit. Ini. Ini. Itu luas penampang pondasi. Tadi rumusnya, coba bacain. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2, di mana setengah dikalikan dengan LGB yang sudah diketahui dan juga LGA yang sudah kita hitung dikalikan dengan tinggi yang sudah ada pada DNA fondasi. Seperti itu, Kak. Itu rumus apa? Apa namanya? Ruas Trapesium. Trapesium, Kak. Ya, benar. Terus lanjut ke bawah juga. Oh, ke bak kontrol. Jadi Ya. bak kontrolnya digambar juga, nggak sih? Perlu digambar kayaknya. Oke, Kak. Ini kamu gambar. Terus, oh ya, kedalaman pondasinya tadi berapa? Kalau aku kedalamannya 0,85 meter. Coba lihat HS-nya. Ini, Kak. Ini, Kak. Oh, aku salah ya. Aku HS typo. kamu, iya, Iya, kegedean aku typo. maksudnya. Iya, aku tadi Iya. pengen nulis 1. Ini tapi kalau misalkan sedalam 2 meter sama 1 meter, koefisiennya berarti beda dong. Beda apa sama? Beda, Kak. Beda. Ini aku Ya. typo di sininya doang, tapi di koefisiennya udah benar kok. Oke, iya. Iya. Ya, nanti kamu tambahin ya, misalkan tadi galian tanah septic tanknya berapa, dalam berapa gitu. Sampai Iya. bak kontrol Seperti benar ini. Nah, udah di ada sini 2 panjang meter. kurang setting. Di sini 2 meter. Ya. Udah sih segitu aja dari aku. Makasih, Kak. Makasih masukannya. Iya. Udah, Nyak? Udah bisa share screen belum, Pik? Halo, tes dulu. Word. Udah muncul belum, Kak? Udah. Bentar, gue pin dulu. Share screen-nya hilang. Share screen-nya hilang, Pik. Nah, baru. Udah ya, langsung aja kita ke pekerjaan tanah. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Uman Maulana dengan nomor induk mahasiswa 1506518035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan tanah, galian tanah ya. Nah, ini ada DNA saya nih. Saya sudah ada asasi juga, DNA fondasi. Lalu langsung masuk ke tabel fondasi tipe A atau fondasi penuh. Sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dicari as, lalu ada panjangnya masing-masing, lalu didapatkan jumlah 18 meter untuk yang horizontal,
Lalu yang vertikal itu ada jumlahnya total 7 meter. Lalu pondasi tipe B atau pondasi setengah itu jumlahnya 6 meter untuk horizontal dan 19 meter untuk sumbu vertikal. Nah, ini masuk ke perhitungan untuk mencari LGA, luas galian atas. Rumusnya sama kayak teman saya sebelumnya. Maka didapatkan lebar LGA-nya sebesar 1,14 meter. Itu untuk tipe A. Lalu tipe B-nya didapatkan LGA sebesar 0,97 meter. Lalu ada luas penampang. Luas penampang ini pakai rumus trapesium. Sama, lalu ada volume galian pondasi. Ini ada tipe A sama tipe B. Tipe A-nya 20,61, tipe B-nya 18,81 meter. Lalu didapatkan volume total untuk keseluruhan galian 39,42 meter kubik. Lalu untuk pekerjaan kedua ada septic tank. Untuk septic tank saya ukurannya 1,6 meter untuk panjang, lebarnya 0,8 meter, lalu tingginya 1,6 meter. Maka didapatkan volume 2,05 meter kubik. Lalu ada pekerjaan bak kontrol. Untuk bak kontrol panjangnya 0,4 meter, lebar 0,4, tinggi 0,4. Lalu didapatkan volume sebesar 0,06 meter kubik. Nah, maka untuk total volume seluruh pekerjaan galian tanah yaitu sebesar 41,53 dari 3 pekerjaan galian tanah di atas. Langsung masuk ke DHS maksudnya. Untuk DHS ini ada nih. DHS untuk pekerjaan tanah, ada pekerja, mandor, dan ada tanah uruk juga. Lalu AHS-nya untuk pekerjaan tanah ini ada pekerja mandor, lalu jumlahnya itu sebesar 136.000. Lalu ada pekerjaan septic tank per meter kubik ada 166.000. Lalu ada pekerjaan bak kontrol per meter kubik ada 136.000. Jadi untuk total volume pekerjaan galian yaitu sebesar 439.000. Maka jika sudah didapat, langsung masuk ke bill of quantity untuk pekerjaan tanah. Pekerjaan galian tadi sebesar 439 dikalikan dengan volumenya sebesar 41,53 didapatkan harga sebesar 18.251. Lalu ada pekerjaan urugan tanah untuk volumenya 11,83 dan harga satuannya 354 didapatkan 4 juta. Lalu ada pekerjaan buangan tanah dengan volumenya 17,74 dan harga satuannya 59.000, maka didapatkan harga sebesar 1 juta. Untuk ditotalkan sebesar 23.500.000. Sekian presentasi pekerjaan tanah dari saya. Apabila Kamevi ingin ditanyakan. Ya, makasih Cawit. Mau nanya, Iya. coba lihat. Nah. Dana pondasi. Iya. Nah, ini. Iya. Nah, coba dijelasin di mana pondasi penuhnya sama pondasi setengahnya ada di mana. Iya, Kak. Jadi untuk revisiannya untuk pondasi untuk dana pondasi ini seharusnya untuk pondasi setengah hilang deh. Nah, untuk pondasi setengah tuh kan di pinggir-pinggir ya, Kak. Ini ada di 1 sampai 4 di sini nih. Nah, itu tuh harusnya lebar paling bawahnya itu 100 meter. Nah, maka harusnya lebih lebar lagi dia. Nggak sama seperti ini yang pondasi full. Jadi harusnya lebih turun lagi garisnya. Terus yang sebelah sini juga dari A sampai F, maksud saya sampai G, itu harusnya lebih lebar lagi untuk yang pondasi setengah. Kayak gitu, Kak. Jadi Terus pondasi yang penuhnya? Untuk pondasi yang penuhnya ada di ini, yang di tengah-tengah ada di B sampai C, lalu ada C sampai D, lalu ada di D sampai F yang tengah-tengah ini nih. Kalau ini insya Allah udah benar.
Terus di dimensi pondasinya berapa? Untuk dimensi pondasinya. Iya. Untuk tingginya itu 0,8, 80 cm, lalu paling bawahnya itu 100 meter. 0,8. Kenapa? Enggak, iya lanjut. Iya, lalu untuk yang galian galian atas maksudnya itu 100 meter, 1 meter, lalu ada galian bawahnya itu sebesar 80 cm atau 0,8 meter. Coba lihat rumus rumus galian ya. Volume. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Volume galian pondasi. Coba keluar. Nah. Coba. Luas penampang pondasi rumusnya apa? Luas penampang ini sama kayak luas trapesium, Kak. Jadi LGB ditambah LGA dikali tinggi dibagi 2. Terus yang bagian volume galian pondasi 20,61 itu dari mana? Ini dapat dari luas penampang dikali jumlah panjang galian, Kak. Luas penampangnya kan ini nih. Nah, dikali sama jumlah panjang galian. Panjang galiannya berapa? Untuk ini kan panjang galian ada tipe A sama tipe B ya. Kalau untuk tipe A-nya itu ini mana itu jumlah. Nah, ini 25 meter nih. Nah, kalau untuk yang B-nya 25 meter juga sama. Coba ke iya. Urukan tanah. Kamu tadi nggak nyebut. Oh, Apa, benar. Ini pekerjaan septic tank sama bak kontrol kan nggak ada gambarnya. Nanti kamu tambahin gambarnya. Oh iya, gambarnya belum selesai, Kak. Mepet. Iya. Tambahin gambarnya. Iya. Terus urukan tanah. Kamu tahu nggak bedanya urukan tanah sama galian tanah? Urukan tanah sama galian tanah. Kalau urukan tanah itu dia untuk mengisi tanah, Kak. Kalau untuk galian dia untuk menggali menggali. Ya. Lanjut ke AHS coba. Apa, Kak? AHS. Oh, AHS galian tanah. Nah, ini galian tanahnya. Kamu gali sedalam berapa? Kenapa, Kak? Maaf. Galian tanahnya kamu gali sedalam berapa? Untuk galian tanahnya 1 meter, Kak. Ya, nanti kamu tambahin ya. Sedalam berapa? Oh iya. Oke, sedalam 1 meter. Okay. Sama septic tank-nya juga. Oh iya, septic tank juga. Bak kontra juga, Kak. Ya. Coba ke BOQ. BOQ. Nah, ini. Berarti total pekerjaan galian tanahnya berapa? Volume totalnya. Volume totalnya ini, Kak, 41. Saya tambah semua. Dari mana aja? Dari yang pekerjaan galian ini, yang pertama tuh yang fondasi, Iya, yang pertama sama septic tank sama bak kontrol. Ya udah, segitu aja. Iya, bener kan, Kak, ditambah semua? Soalnya pas saya lihat gede banget, 23 juta. Saya kaget. Emang benar-benar. Oke. Tapi emang benar. Iya. Ya udah, Kak. Benar. Pekerjaan galian tanah satuannya benar meter persegi. Oh iya, maaf. Wirana. Iya, nanti benerin. Oke, siap, Pak. Sapik. Iya. Sama judul Sapik yang biru pondasi. Iya, maaf.
Parah. Fondasi puyeng. Ya udah. Ya udah, Kak, Kak. aku mau nanya, Kak. Ya udah. Iya, apa tuh? Aku abis lihat STB aku yang semester kemarin sama STB Ya, anak 17 Kak punyanya Kak ya. Kidung. Itu ini Kak emang urukan pasir tuh di pondasi Kak. Jadi untuk galian tanah cuma galian pondasi, septic tank sama bak kontrol Kak. Vira, aku pengen nambahin, Vira. Iya. Iya, jadi itu yang di pekerjaan tanah itu bukan urukan pasir, tapi urukan tanah. Ingat gak sih yang waktu pas Bu Lenggong ngejelasin tuh waktu pas kita STB. Jadi waktu pas dia nguruk, dia tuh pakai pasir sama pakai tanah. Nah, untuk urukan tanah itu dia masuk ke pekerjaan galian. Nah, 1,2-nya itu dihitung dari si pembuangan tanah itu. Jadi kan kalau misalkan kita ngelakuin proyek pekerjaan tanah, pasti kan ada tanah buangannya itu kan, nah diasumsiin dia itu sebesar 1,2, kayak gitu. Berarti ada urukan tanah sama urukan pasir. Iya. Tergantung pondasi kamu. Iya. Coba lihat gambar pondasi deh, salah satu. Coba lihat gambar pondasi. Pondasi sapi kayak tuh lihat gambarnya sama kan? Iya, kok gambarnya sama semua, emang sama ya? Gambar apa? Gambar pondasi. Gambar pondasi. Ukuran gambar pondasi juga sama semua. Nah ini. Nah, maka ya coba gambar pondasi sama semua kan dimensinya. Sama Kak, sama. Kalau Vira Nah, beda, ini. Vira beda ya, Vir? Oh iya. Aku beda Kak, aku 600 kali 600. Nih, kamu lihat kan, nih di detail kan ada pasir uruk. Iya. So, tergantung dari situ nanti kamu bilang dari situ. Jadi kayak tergantung gambar pondasi sendiri-sendiri kan. Jadi ada yang pakai urukan tanah atau enggak kan Kak? Ada yang berarti nggak perlu urukan tanah ya Kak, kalau misalkan dia pakai pasir. ada. Ini ada nih. Nih, ini pas. Nah, mana Kak? Apa tadi pertanyaannya, ulang nih, apa? Ya jadi kalau misalkan dia udah pakai pasir uruk, nggak usah pakai tanah uruk gitu. Kan tadi Pasir kan uruk sama tanah uruk itu sama. Maksudnya itu tuh kayak cuman materialnya aja gitu. Kamu tuh makainya pasir atau tanah gitu. Iya, berarti kalau misalkan di sini pasir uruk, berarti nggak usah ngitung tanah uruk gitu. Iya. Tapi Ya, tetap berarti, ada di akhirnya tetap ada urukan tanah kembali. Iya, karena di sini ada urukan tanah kembali. Iya. Ya itu cuman materialnya aja yang beda, kayak pasir ya pasir, kalau tanah ya tanah gitu kan, tanah sama pasir beda kan materialnya, harganya juga beda gitu. Iya. Berarti kalau misalkan dari si denah yang ini, berarti bener yang punya Viranti perhitungannya. Karena kan di sini pakai pasir uruk. Ya jadi nanti tuh kamu nguruknya tuh ada nguruk pasir sama nguruk tanah nih. Ini ada urukan tanah. Lihat. Urukan tanah kembali. Nah, nanti kamu hitung tuh. Gitu. Di pondasi kan, Kak? Iya. Tapi ya, nah itu coba kamu nanti tanya ditanya lagi sama Bu Rika. Itu pekerjaan tanah yang apa namanya? Yang tadi kamu bilang itu masuknya ke pondasi atau pekerjaan tanah? Gitu. Oke Kak, siap. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Udah. Tapi recordnya udah aja, Fik, nanti kepanjangan. Udah ya?